Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas dua materi. Ya, yang pertama yaitu siklus reproduksi. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep dari konsepsi, kehamilan, dan perkembangan dari janin. Kita langsung saja. Untuk materi yang pertama, mungkin mahasiswa sudah mendownload juga ya materinya yang sudah saya bagikan lewat Edmodo. Saya akan jelaskan terkait dengan siklus reproduksi. Yang namanya siklus reproduksi berarti ini adalah suatu rangkaian yang akan terjadi setiap bulannya pada seorang perempuan. Jadi kita udah fokus sekarang pada masalah reproduksi perempuan ya, tidak pria lagi ya. Nah, kita lanjut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut juga, saya harapkan mahasiswa semuanya paham mengenai gambar ya, paham terkait gambar ini. Mungkin nanti penjelasannya ada di slide berikutnya. Kita jelaskan dulu ya. Untuk gambar ini diawali dari ini adalah bagian dari otak ya. Nah, otak di sini ada hipotalamus, ya, ada di sini kelenjar pituitari, di mana keduanya ini kalau berbicara dengan masalah tempatnya di mana, ya mungkin sudah belajar juga di anatomi fisiologi, nanti bisa di-searching hipotalamus itu bentuknya seperti apa, pituitari itu seperti apa, karena ini berada di otak kecil bagian belakang. Dan memang bentuknya kecil, tapi fungsinya sangat-sangat berarti ya bagi hormon yang mempengaruhi seluruh tubuh. Nah, kita lanjutkan. Nah, hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus disebut dengan GnRH. Tolong dihafal ya, GnRH kepanjangannya adalah gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nah, hormon ini nanti yang akan menstimulasi si kelenjar pituitari menghasilkan dua hormon ya, hormon seksual, ada FSH dan ada juga LH. Nah, kalau FSH ya, itu adalah kepanjangannya follicle stimulating hormone. Sedangkan LH adalah luteinizing hormone dan keduanya adalah direspon dari hipotalamus tadi ya. Diawali hipotalamus merangsang si hormon GnRH, GnRH akan merangsang kelenjar pituitari menghasilkan dua hormon ini. Nah, hormon ini dia akan berbeda fungsinya. Kalau FSH akan secara utuh berfungsi untuk merangsang perkembangan dari folikel. Ini adalah sel ovum ya. Folikel ini adalah sel ovum sampai nanti dia matang. Nah, sedangkan LH di sini fungsinya ada dua. Nanti juga ada tiga bagian, akan ada panahnya. Yang pertama, dia juga mematangkan sel telur dan juga merangsang nanti pengeluaran sel telur yang sudah matang. Yang namanya lainnya adalah follicle degraft ya. Yang sudah matang dia keluar, nanti dia keluar ini akan berjalan dan akan menjadi kosong dia. Nah, yang kosong ini akan tetap dijaga di ovarium. Yang menjaganya adalah si LH. Jadi dia nggak akan hilang dulu ya. Nah, ini disebut dengan corpus luteum. Jadi corpus luteum adalah sarang dari ovum yang sudah mengeluarkan sel telur yang matang. Nah, fase ini terjadi 1-14 hari itu namanya adalah fase folikuler dan 14-28 hari namanya adalah fase luteal. Jadi ini fase pematangan dan ini fase pengeluaran sampai dia menjadi kosong. Yang berlangsung adalah 1-28 hari. Nah, fungsi dari dua bagian ini ya si folikel yang sudah matang ini ya, dan proses pematangan akan menghasilkan estrogen.
Sedangkan korpus luteum yang sudah kosong ini akan nanti menghasilkan progesteron dan estrogen. Jadi yang menghasilkan hormon seksual ini adalah si bagian dari ovum. Ya. Jadi semuanya bekerja sama mulai dari hipotalamus ke ovarium, nanti dia akan menghasilkan hormon ini, dan hormon estrogen progesteron ini juga akan merangsang nanti hipotalamus. Jadi dia juga akan menghasilkan GnRH. Seperti itu siklusnya seterusnya. Ini dia penjelasan yang tadi, nanti bisa dibaca. Nah, ini adalah siklus menstruasi. Siklus menstruasi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tahap. Ya, ini dibatasi harinya ya. Biasanya secara teori ada 4 hari dia untuk fase menstruasi. Nah, ini adalah peluruhan 2/3 dari endometrium. Jadi ini adalah endometrium. Nah, nanti ada fase proliferasi, akan menebal kembali. Fase sekretori, dia akan meningkat pembuluh darahnya dan mulai menghitam di sini ya. Nah, nanti sampai ke fase premenstrual. Di sini dia sudah mulai mati pembuluh darahnya. Nanti akan meluruh lagi seperti itu perjalanannya mulai dari hari pertama sampai hari ke-28. Ini fase terjadi di uterus. Sedangkan bagian atas ini gambarnya terjadi di ovarium. Ovarium, lihat ini perjalanan dari si uterus. Mulai dari bukan uterus ya, ovum maksud Ibu ya. Nah, ini dia akan mematangkan diri ya, sampai dia nanti matang, dia akan keluar. Ya, sampai dia nanti kosong. Jadi fase dia keluar ini namanya adalah fase ovulasi. Fase ovulasi pas di hari ke-14. Jadi ini nama lainnya adalah masa subur. Nah, ini pas keluar, dan endometrium pas juga tebal. Jika sperma masuk dan ketemu dengan si ovum, dan dia juga ini akan membantu ya, karena ini sedang tebal-tebalnya, siap dia menerima konsepsi atau kehamilan. Jadi ini namanya masa subur di sini. Kita akan bahas lagi. Nah, ini siklus-siklus yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, pada akhir siklus menstruasi, kadar estrogen dan progesteron akan menurun, ya, sehingga dia menstimulasi hipotalamus untuk mensekresi si GnRH. Nah, menstimulasi sekresi FSH, ini Ibu jelaskan di gambar yang pertama tadi. Sel telur yang matang merangsang pelepasan LH dari hipofisis. Ya, hipofisis berarti di bagian batang otak juga, dan merangsang pelepasan telur dari ovarium ke tuba Fallopi. Jadi ini lepas ya di fase ovulasi tadi. Jika tidak dibuahi, endometrium akan meluruh dan muncul masa luteal, nama lainnya ya, atau masa menstruasi. Ini dia. Dan setelah pembuahan ovum oleh sperma di tuba Fallopi, hasil konsepsi akan masuk dan tertanam. Nama lainnya adalah nidasi. Jadi nanti akan tertanam dia di dalam endometrium dan tumbuh dia ya menjadi janin yang siap dilahirkan. Nah, kita sebelum membahas kehamilan ya, kita lihat dulu cara menghitung masa subur. Nah, misalnya ada seorang perempuan datang ke klinik ya, atau ke puskesmas bagian KIA, nanti mengeluhkan belum mempunyai anak ya, belum punya anak dan ingin segera mempunyai anak. Nah, kita bantu untuk menghitung masa subur. Nah, kita jelaskan dulu ya teorinya seperti apa. Nah, dan ada tanda-tandanya kapan seorang itu sedang masa subur. Yang pertama, berdasarkan siklus menstruasi. Kalau siklus menstruasi berarti hari ke-14 itu adalah
namanya adalah masa subur. Nah, mengetahui cairan serviks nanti akan keluar. Cairan serviks keluar nanti dan akan ada cairan ya. Dia seperti kental dan bisa kita pegang ya. Kalau kita pegang aja cairan itu dia panjang ya, nggak putus dia, berarti itu dalam masa subur. Itu salah satu tandanya. Lalu perubahan suhu basal tubuh. Suhu basal adalah ya suhu seorang wanita saat dia baru bangun tidur. Nah, jadi kalau diukur suhunya si ibu ini panas ya. Suhunya di atas suhu normal, di atas 37,5. Nah, payudara akan sensitif, nyeri, dan teraba lembek. Nah, ini salah satu tandanya. Dan peningkatan libido atau gairahnya itu berarti sedang masa subur. Nah, kalau lihat di kalendernya, kita menghitung masa subur itu, ya misalnya ada 1 sampai 28 siklusnya, ya kita akan hitung hari ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia hitungannya bukan dari sini ya, tapi hitungannya dari hari pertama menstruasi. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tanggal 19 ini atau pada hari Sabtu adalah puncak masa subur. Sedangkan 3 hari sebelum dan 3 hari sesudahnya adalah masa subur. Jadi ada 6 hari ini masa subur si ibu. Dan kita anjurkan dia untuk melakukan hubungan seksual. Ya, berarti itu cara menghitungnya hari ke-14 setelah hari pertama. Jadi hitungannya tetap pada hari pertama. Lanjut, nah masa subur pada siklus menstruasi yang tidak teratur ya, ini berbeda dengan yang teratur. Nah, saudara ini yang perempuan tanya masing-masing, misalnya siklus kita 28 hari atau tidak. Kalau misalnya 28 hari, kita gampang menghitungnya. Dari hari pertama menstruasi, kita hitung hari ke-14 berarti adalah puncak masa subur. 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah itu termasuk ke masa subur. Nah, jika dia tidak teratur, kita akan lakukan pengamatan atau kita catat. Ya, kita catat minimal 6 periode menstruasi. Nah, kita nggak pandang ya panjang atau tidaknya siklusnya, kita nanti catat saja dan kita ambil nanti dari 6 periode itu siklus yang terpendek dan siklus yang terpanjang. Ya, jadi cara menghitungnya adalah hari pertama masa subur ya adalah siklus haid yang terpendek dikurang 18. Sedangkan hari terakhir masa subur yaitu siklus haid yang terpanjang dikurang 11. Jadi didapatlah hari pertama dan hari terakhir. Jadi itu adalah rentang waktunya ya. Nah, misalnya contoh, Januari dia ternyata 28 hari, Februari 30 hari, Maret 32 hari, sampai Juni nanti dia 35 hari. Nah, ini kita lihat hari pertama, hari terakhir kita kurangkan. Berarti nanti hari pertamanya adalah hari ke-8 dan hari terakhirnya adalah hari 2 ke-24. Tapi kita tidak tahu ya di mana puncak masa suburnya. Jadi dihitung dari hari pertama haid. Nah, mungkin itu untuk siklus reproduksi. Kita akan lanjutkan ke materi konsepsi.